Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di kuliah kedua nih. Embedded Microcontroller ya. Program studi teknik informatika ya. Materi ini linknya ada di learning. Saya nyoba pakai teknologi slide yang baru nih, saya pakai yang online ya. Apa namanya nih? Aduh, namanya di sini. Genially ya. Saya coba pakai aplikasi untuk membuat media pembelajaran Genially ya. Oke, sesuai konten e-learning yang sudah saya pasang, pertemuan kedua ini kita akan membahas klasifikasi dan arsitektur embedded system ya. E-booknya juga ada, silakan di-download yang ada di link itu ya. Kalau ada masalah downloadnya, tolong kasih tahu ya, karena semua soal-soal ujian nanti saya bikin dari materi-materi inilah ya. Oke. Langsung aja ke slide-nya ya. Jadi salah satu hal penting ya untuk memahami microcontroller ini atau embedded system ya, itu ada beberapa jenis ya atau klasifikasi embedded system. Oke, saya bikin Maximus dulu nih. Oke. Ya. Ya, apa saja jenis-jenis microcontroller ya. Nah, rupanya nih kelemahannya kalau pakai online slide ini berat ya komputernya ya. Atau karena kuotanya nih koneksinya ya. Oke, nggak apa-apa, kita sabar ya. Nah, pengertian embedded system sudah kita bahas kemarin ya di perkenalan pertemuan awal kemarin. Ya, intinya bahwa sebuah embedded system itu merupakan sistem yang tertanam ya. Dan dia tidak berdiri sendiri ya, nggak bisa dia berdiri sendiri ya. Dia sebenarnya yang kita pelajari ini salah satu bagian kalau kita membuat sistem Internet of Things ya. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang harus kita pelajari ya kalau kita mau mempelajari Internet of Things ya, itu tahu tentang konsep microcontroller ini, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana memprogram microcontrollernya sendiri ya. Kemudian baru bagaimana mendesain dari merancang ya sampai mengimplementasikan, membangun sebuah sistem Internet of Things. Itu sudah kita pelajari ya, pengertian konsep dari embedded system. Kemudian, nah ada apa saja ya klasifikasi dari embedded system ya. Pertama ada sebuah embedded system itu yang standalone ya. Nah, jadi dia benar-benar berdiri terpisah ya, biasanya untuk aplikasi-aplikasi khusus ya. Contohnya apalah embedded system yang dia berdiri sendiri ya. Misalnya modul yang dipasang di biasanya di mesin-mesin ya, mesin-mesin untuk mengendalikan di pabrik-pabrik biasanya ya. Mesin untuk mendeteksi kandungan gas karbon dioksida misalnya ya, yang biasanya dipasang di cerobong asap pabrik gitu ya. Kalau di Palembang tuh Pusri yang punya cerobong asap tuh ya, cerobong asap itu. Nah, kalau Pusri itu bahkan ya kan pabrik kimia ya, jadi sebenarnya cerobong asapnya itu harus dikendalikan, itu dikontrol itu ya. Nah, maksudnya jangan sampai mengeluarkan asap yang berbahaya gitu ya. Karena kalau pabrik itu sekarang
sangat sensitif ya dengan isu lingkungan ya. Memang pabrik itu menghasilkan uang yang banyak ya kalau bagi negara karena dia BUMN ya. Tapi sisi lain dia itu sebenarnya harus zaman sekarang harus ini sensitif dengan isu lingkungan ya, sehingga sebisa mungkin pabrik itu setidaknya mengurangi limbah ya yang mencemari baik udara apalagi air itu bisa dipasang dengan sensor ya. Misalnya beberapa sensor yang untuk mendeteksi gas itu ada mendeteksi kandungan amonia, ada itu ya, sensornya, mendeteksi kandungan karbon monoksida bisa, mendeteksi karbon CO2 bisa itu ya, atau karbon oksigen ya. Ini sensor-sensor ini. Nah, bahkan kalau kita mendengar berita yang terbaru ya, sensor-sensor ini dimanfaatkan, digunakan oleh tim riset dari UGM itu ya untuk mengembangkan Genus itu ya, alat untuk mendeteksi corona itu ya. Itu karena prinsipnya kerjanya adalah bahwa nafas yang keluar dari seseorang yang terinfeksi virus itu dengan orang yang sehat itu beda ya. Beda tadi kandungan karbon dioksidanya, persentasenya berapa ya, kandungan oksigennya itu beda-beda itu. Nah, itu yang dipakai cara kerjanya lagi tuh. Dengan microcontroller juga dia sensornya yang dipasang di microcontroller terus disambungkan dengan program machine learning ya untuk mendeteksi apakah ini COVID atau bukan itu. Nah, itu salah satu contoh terapan dari embedded system ya. Jadi kalau kamu mau berkreasi peluangnya luas ya kalau kamu memahami embedded system ini. Kemudian yang kedua sistem embedded real time ya. Nah, kalau real time itu berarti gini, sistem yang dia nggak boleh putus ya. Kalau putus bisa berefek luas ya, bisa menyebabkan kerugian dan terusnya. Ya kalau yang sering kamu akses biasanya contohnya adalah mesin ATM ya. Mesin ATM itu nggak boleh mati itu kalau bank bisa ngitung dia kalau mati 1 menit saja itu kerugian bagi bank itu berapa juta, berapa ratus juta itu bisa dihitung itu ya. Apalagi kalau mesinnya dipasang di daerah kawasan yang ramai itu ya, banyak orangnya itu mesin itu sangat sibuk kan, ya. Nggak boleh macet itu. Apalagi hitungan jam itu sudah kerugian besar deh. Kan makin mesin itu makin menghasilkan kalau dia transaksinya makin ramai kan. Nah, kalau rusak, nah itu real time-nya berhenti kan berarti kan ya. Jadi contoh sistem embedded yang real time ya. Sebuah mesin ATM jelas ya sebuah embedded system itu ya. Tentu kalau mesin ATM itu nggak cukup mikrokontroller, bahkan dia sebuah komputer pasang situ itu untuk mengendalikan, membaca, mengirim data sambil mengendalikan alatnya itu. Tapi mungkin dia untuk menggerakkan mekaniknya itu ya, misalnya untuk menghitung uang ya, mengeluarkan uangnya itu ada mikrokontrollernya di situ. Jadi sebenarnya sebuah ATM itu itu juga contoh Internet of Things ya, ATM itu ya. Itu di situ sebuah sistem yang tertanam juga sebuah embedded gitu ya, sebuah embedded microcontroller ya. Tentu lebih kompleks lagi kalau mau itu mungkin perlu bahasan tersendiri ya. Contoh mesin-mesin yang sudah aplikatif ya menggunakan embedded system. Kemudian yang kedua, yang ketiga berikutnya sistem embedded hard real time. Nah kalau hard real time benar-benar nggak boleh mati. Kalau ATM tadi taruhlah kalau misalnya terpaksa uangnya habis nih, sedangkan untuk ngisi uang itu dari tempat banknya ke lokasi ATM butuh waktu gitu ya. Nah itu apa boleh buat gitu ya. Tapi kalau yang hard real time itu benar-benar nggak boleh mati. Contohnya apa aja? Contohnya misalnya sistem untuk mengontrol detak jantung pasien yang sudah koma, nah gitu ya. Nah itu tidak boleh mati ya. Kalau matinya orangnya. Itu yang hard real time. Jadi yang dia fungsi vital atau embedded system yang dipasang di alat kendali misalnya atau reaktor nuklir, nah misalnya gitu ya. Kita pernah dengar reaktor nuklir yang terakhir itu
rusak itu karena gempa itu ya, itu di Jepang itu ya. Tentu di situ adalah sistem yang untuk mengendalikannya itu sebuah hard real time, nggak boleh macetnya, jadi harus dibuat super handal gitu ya. Dibuat super handal, jangan sampai rusak kecuali oleh alam. Kalau oleh alam apalagi boleh buat itu kan tidak. Tapi jangan sampai rusak oleh sebab yang bisa diprediksi gitu ya. Ini hard real time. Contohnya gitu ya. Kalau sistem embedded soft real time, nah ini masih lunak ya. Kalaupun rusak mungkin masih bisa ditoleransi lah misalnya itu ya. Contohnya misalnya kalau kamu keluar berlalu lintas di jalan raya sekarang ya, di beberapa titik di Kota Palembang kan dipasangi kamera yang ada lampu blitznya yang sangat kuat itu ya. Nah, itu juga contoh Internet of Things ya. Yang di situ ada embedded sistemnya ya. Ada sensor sensor gerak ya, yang biasanya pakai mesin learning itu ya. Kameranya itu akan deteknya ada mobil, ada motor itu ya. Dia bisa bedain ini mesin learningnya ya. Pakai algoritma mesin learning itu tahu dia. Ini image mobil, ini image motor. Nah, kalau mobil di mana posisi platnya yang harus difoto. Nah, itu pakai mesin learning itu biasanya. Nah, ini real time ya. Tapi mungkin ya bisa masih soft lah ya. Kalau suatu saat macet ya sudah, ya berarti datanya mesinnya tidak mengambil data gitu ya. Istirahat dulu begitu ya. Tapi dia prinsipnya harus real time juga ya. Dia kan 24 jam nyala ya, karena dipakai untuk mengendalikan lalu lintas ya, untuk memastikan bahwa pengguna jalan itu tertib ya. Itu juga contoh sistem embedded yang sekarang udah banyak digunakan. Kemudian network embedded system. Beberapa jaringan komputer juga dipasang, dia harus embedded system itu menyatu dengan network ya, dengan jaringan komputer ya. Kalau jaringan komputer yang paling hebat tuh sekarang jaringan itu loh, jaringan seluler loh. Ada nggak kamu yang pengen belajar seluler? Teknologi seluler ya. Define radio ya teknologinya ya. Itu kan mengubah suara jadi sinyal digital kan. Seluler itu ya. Belajarnya kamu kalau YouTuber belajar dengan Onowi Purbo ya, kamu cari di YouTuber Onowi Purbo, dia itu ahli jaringan paling hebat di Indonesia. Kalau menurut saya termasuk belajar dengan berguru dengan dia ya. Berguru lewat ini aja, lewat internet juga. Kalau dia punya video baru pasti aku tonton itu ya. Temanya kalau mau yang praktis ya, pengen tahu tentang teknologi seluler ya. Karena teknologi seluler itu menurut saya ini contoh networked embedded system di situ ya. Ada pemancar ya, ada jaringan yang selain terkoneksi dengan jaringan yang sangat besar itu ya. Itu belajarnya kalau kamu mau potong kompas ya, belajar tentang kalau router mikrotik ya, belajar mikrotik ya. Terus belajar voice IP ya. Jadi bagaimana mengirim suara ya, data suara di internet ya. Tuh, terus kalau alatnya Onowi Purbo itu bahkan sudah bisa dia bikin sendiri ya, jaringan apa itu namanya yang seluler buatan Dewe itu ya. Ada nggak yang tahu? Dia bahkan sudah pakai 5G loh, bisa 5G dia, malah dia. Open BTS, nah baru saya ingat namanya. Teknologinya Open BTS. Kamu belajar Open BTS. Bisa dulu kita bikin BTS dewe itu bisa loh. Bahkan beberapa teknik ini tuh yang dipakai oleh beberapa instansi yang suka nyadap-nyadap itu. Tahulah kamu ya lah instansi gitu. Itu cara nyadap yang paling mudah tuh kamu bikin BTS. Jadi pemancar seluler liar sebenarnya ya. Tapi kalau negara kan sekendak-kendak dia bebas ya. Dia punya urusan khusus ya. Itu kalau kamu bisa bikin Open BTS tadi, biayanya nggak mahal loh. Carilah di YouTube, banyak orang ngajari bikin Open BTS. Ini saya sedang cerita tentang network embedded system ya. Itu Open BTS itu
yang bikin BTS ya, Base Transceiver System ya, itu kan tower seluler kamu tuh ya, itu bisa kita bikin dewek teknologinya itu, pakai Open BTS itu. Ada yang jual itu alatnya itu. Kalau kamu tidak mau pening ya, komponen-komponen alatnya itu kamu cari di Amazon ya, cari di Banggood, itu ada yang jual itu dari luar negeri ya. Nah, cuman hati-hati ya kalau kamu masuk ini, saya kena pajak mahal ya. Nah, tapi ada orang tuh pakai beberapa teknik, nyari dari Batam, dari Singapura sana ya. Nanti dibawa langsung ya. Kalau ditanya ini apa nih alat nih, ngomong aja amplifier. Kadang gitu dia triknya ya. Itu beberapa contoh klasifikasi embedded system. Jadi kalau kamu menguasai bidang ini sangat bagus terapannya luas ya. Oke, kemudian next, masih ada lagi enggak? Unsur penting pada aplikasi embedded system. Jadi kalau kamu mau mengembangkan perangkat yang di dalamnya ada microcontroller ya, maka harus beberapa hal ini dipertimbangkan ya. Pertama, yang jelas waktunya ya. Waktunya itu ya sebagian besar alat microcontroller itu dibikin untuk dipakai secara real time ya. Jadi pastikan alatnya tuh kuat ya, tahan, dinyalakan 24 jam nggak mati gitu ya. Nah, contohnya yang kita bahas tadi mesin ATM, terus atau hal yang baru itu ya, foto tilang elektronik itu ya, yang sekarang kita temu dia hal yang baru itu. Sebenarnya tilang elektronik itu konsekuensinya masih panjang tuh. Misalnya ada nggak kamu di antara kamu yang pernah ditagih tuh? Kalau ada yang melanggar tuh yang ditagih yang punya motor atau pengendaranya. Masalahnya bagaimana kalau orang itu pinjam motor orang? Nah, kalau pinjam motor pinjaman kan pasti plat nomornya ya, pemilik plat nomornya dengan orang yang mengendarai lain ya. Surat tilangnya dikirim kemana tuh, ke pemilik motornya atau yang mengendarainya? Banyak itu masalah itu. Terus misalnya apalagi kalau plat luar kota gitu ya, kita beli mobil dari luar kota bawa ke Palembang, kena melanggar di Palembangnya, nanti ditagih di pemilik asalnya yang masih luar kota itu atau gimana gitu ya. Nah itu konsekuensi dari penerapan embedded system. Jadi dari sisi hukumnya harusnya jadi pertimbangan juga ya. Jadi waktunya real time ya, sebagian besar alat embedded system itu dibikin untuk digunakan secara real time. Aman bagi pengguna, nah aman ya. Ini prinsip pengembangan sistem elektronik ya harus aman ya. Jangan orang yang misalnya mudah kesetrum misalnya, jangan itu ya, harus tahu nih ya, bagaimana merangkai alat yang bagus yang aman. Aman dari serangan sistem. Nah ini yang isu keamanan ini yang masih jadi isu yang sangat seru di dunia internet ya, di dunia komputer ya. Jadi kelemahan dari Internet of Things ya, karena ini yang dengan Internet itu saat ini bukan hal yang mudah ya untuk membangun sebuah sistem Internet of Things yang aman. Ya. Aman tuh ya, nggak mudah diganggu orang ya. Contohnya nih, misalnya kamu mau bikin ya embedded system ini ya, mau bikin sistem keamanan rumah kamu ya, dipasangi kamera, terus dari kameranya kamu bisa mengakses dari HP ya, sehingga kamu dimanapun kamu bisa ngeliat di rumah kamu ya, kucing saya ini lari dari rumah tidak, nah misalnya gitu ya. Atau ada orang yang nyoba nge-hack rumah aku dak nih ya, misalnya gitu ya. Kamu bisa ngeliat di HP ya. Itu sekarang mudah ya teknologinya, tinggal beli aja di CCTV ya, terus dikonekkan dengan aplikasi, banyak aplikasi tersedia kan, mudah ya, menurut saya mudah ya. Yang jadi pertanyaan tuh aman nggak? Bagaimana kalau suatu saat IP kamu ya, IP yang mengirimkan data gambar rumah kamu tuh diketahui orang yang agak nakal dikit, terus dia dipakai orang untuk merekam lah rumah kamu ya, atau misalnya hasil rekamannya dimasukkan ke hard disk juga misalnya, sehingga orang tadi bisa tahu aktivitas kamu di rumah ya kan?
Kan kamera itu tidak milih-milih, dia tidak merekam ini yang punya rumah atau bukan. Siapa yang lalu lalang di rumah itu kan direkam. Nah itu contohnya itu isu keamanan ya masih terbuka luas kajiannya ya. Ya kalau solusi sementara sih kamu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi cloud yang menjamin keamanan ya, misalnya kalau kamu berbasis web misalnya ya, sistem Internet of Things-nya itu ya harus menggunakan teknologi protokol web yang terbaru, HTTPS yang dienkrip datanya ya. Atau kamu bahkan benar-benar harus bikin atau menerapkan teknologi enkripsi beneran di sistem kamu gitu ya. Itu salah satu solusi untuk mengamankan dari serangan tadi ya. Tentu makin tuntutan keamanannya makin tinggi ya butuh cost ya. Cost-nya makin naik pasti ya. Teknologi ada lebih tinggi. Nah, jadi itu salah satu kelemahannya, bukan kelemahan, ini tantangan ya, kalau menurut challenge ya. Challenge di bidang Internet of Things adalah dari sisi keamanan. Kalau nggak salah, disertasi Ibu Yesi Kunang ya, dosen kita yang baru lulus doktor di USRI itu, temanya tentang sistem keamanan Internet of Things ini dia. Mungkin satu saat kamu browsing aja di Google Scholar ya, paper dia mungkin sudah ada di Google Scholar ya, bisa diakses ya. Untuk kalau pengen belajar lebih jauh tentang security ya, keamanan dari sistem embedded system ini yang hubungannya dengan Internet of Things. Jadi bahasan tersendiri tentang sistem keamanan ya. Kalau kamu sekarang sebagai pemula ya nggak usah aman dulu. Kalau aku ya, mending kamu berpikir cak mana aku bisa coba praktik bikin menerapkan embedded system itu menjadi sebuah sistem Internet of Things ya, sehingga saya punya pengalaman membangun Internet of Things meskipun belum aman ya. Contoh tadi misalnya kamu masang kamera di rumah tuh, diakses dari HP itu kamu sudah praktek mengimplementasikan Internet of Things ya. Meskipun tidak aman, belum aman ya, ini bisa dihack orang nih, kalau IP aku nih diketahui orang bisa disadap rumahku nih misalnya gitu kan. Ya itu nanti urusan nanti ya. Jadi kan kalau hanya untuk belajaran baru ya namanya pemula ya. Mungkin juga sistemnya tidak perlu nyala 24 jam sehingga bisa diganggu orang. Ya. Tapi jadi meskipun ini adalah masih tantangan yang cukup seru ya di bidang pengembangan aplikasi atau sistem embedded system ini, itu bidang keamanan ini ya, bagaimana membuat sistem yang aman dari serangan sistem ya, security-nya ya. Tapi tetap ini kalau menurut saya ini sebagai challenge ya, sebagai tantangan kita yang mendalami bidang ilmu komputer ya. Mampu menangani kegagalan, fault tolerant. Nah, jadi kalau membangun sebuah sistem embedded ya harus diperhitungkan ya. Algoritmanya harus jelas ya programnya ya. Kalau ini error, konsekuensinya apa ya. Itu harus disusun perencanaan secara matang ya. Sehingga alatnya itu handal itu maksudnya. Karena alat yang kita bikin ya harus handal ya. Sistem diperuntukkan fungsi khusus. Nah, ya, jadi sebagian besar embedded system dikembangkan memang untuk hal-hal yang bersifat khusus. Oke, itu masih ada lagi lah. Nah, detailnya mungkin kamu bisa baca di e-booknya. Coba kita buka di e-booknya. Kalau ada pertanyaan boleh. Nah, saya buka nih e-booknya ya. Berapa nih yang kuliah nih? Oh, ini 4 nih kuliah kalau ya. Kelas ini dikit gimana ya? Kamu pelajari aja lah buku e-book yang saya share. Ini banyak tahun, nanti soal-soal saya ambil dari situ juga ya. Kalau kita ujian ya. Ini semua pernah kuliah dengan saya ya. Ada nggak yang belum pernah kuliah dengan saya? Ini semester atas kamunya. Nah, saya ambil dari sini ya. Sebuah konsep tadi ya, klasifikasi embedded system ya. Ya, termasuk kamu punya konsol game ya, PS4 ya, sekarang PS berapa sekarang? PS5 nah, ya. Itu adalah embedded system ya. MP3 player, bahkan kamera digital kamu tuh ya, itu sebuah embedded system. Yang dia tuh stand alone ya, kalau itu stand alone ya. Jadi berdiri sendiri.
Kalau ada pertanyaan boleh. Detailnya kamu bisa baca sendirilah di sini ya. Ini saya dapat e-booknya bahasa Indonesia ya. Ya. Sistem embedded jaringan menghubungkan jaringan dengan interface jaringan ke sumber akses. Jaringan yang dihubungkan bisa local area network, wide area. Oh ya, jadi termasuk embedded system tuh yang tertanam di perangkat jaringan tuh contohnya kalau kamu ngembangkan jaringan tuh butuh alat yang namanya switch ya, switch. Nah, di atasnya switch ada router, nah gitu ya. Itu di dalam pasti ada embedded system. Kalau router itu yang bagus memang harusnya merupakan dia sebuah PC ya, sebuah komputer ya. Router itu yang bagus ya, karena sebuah router dia harus dipasang operating system untuk router ya. Karena router itu sebenarnya inti yang mengendalikan jaringan itu router ya. Kalau switch itu kan hanya mengendalikan jaringan lokal ya. Yang bahkan switch itu kalau kamu teknologi switchnya masih ketinggalan, mudah dipakai orang untuk hack ya, nyadap-nyadap ya. Lewat switch kamu tuh orang nyadapnya. Kalau pakai switch yang teknologi terbaru, nah mungkin agak dicegah ya. Atau harus komprehensif kalau mau bicara keamanan itu bukan hanya hardware-nya tapi juga sisi perangkat lunaknya harus yang mutakhir ya. Contohnya kalau kamu bikin mengembangkan aplikasi web ya, jangan pakai lagi yang server webnya itu ya, jangan pakai lagi yang protokol HTTP saja. Nah, itu. Karena sudah banyak orang ngajari tools ya untuk menyadap ya web yang dipasang di server yang masih menggunakan teknologi protokol HTTP. Kalau yang terbaru kan HTTPS ya. HTTPS itu sudah dienkrip ya, data yang lalu lalang di internet dienkrip sehingga tidak mudah disadap orang. Kalau HTTP itu masih bisa sadap. Oke, itu ini bisa lebih detail dibahas sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada berapa nih coba yang aktif? Nah, so kalau ya Muhammad Rangga. Nah, ini sudah setengah jam. Andika Pangestu, Weri, Yohanes. Tidak berat sih ini materi. Nah, cuman di kurikulum kita ini agak tebal ya. Harusnya materi ini tuh yang dipelajari duluan, baru berikutnya belajar pemrograman platform khusus harusnya. Jadi di pemrograman platform khusus harusnya sudah tahu dulu tentang konsep embedded system ini. Tapi karena ini di kurikulum kita ini hanya mata kuliah konsentrasi, mata kuliah pilihan sebenarnya. Maka ditaruh di semester akhir ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, yang penting kamu pernah tahu lah, pernah dengar itu ya. Kalau ditanya tentang hal-hal gini tahu gitu deh. Pernah saya dulu kuliah. Nah, ini contoh-contoh embedded system kan di buku ini ada nih. Dari kendaraan motor ya, alat gadget kamu ya, hampir semua gadget ini pakai embedded system ya. Alat fitness ya, sampai robot pasti ya. Ada embedded systemnya. Oke. Ada pertanyaan? Oh, tugasnya belum saya ini ya di e-learning ya. Nanti kita bikin tugasnya. Oh, sudah ada di situ ya. Bisa cek ya. Pak, maaf nanya Pak. Ya, silakan. Ini nanti semuanya teori ya Pak? Nggak kayak kita kayak gunain sensor gitu, ngetes di jaringan kayak gitu. Apakah semuanya teori atau nanti juga ada kelas praktikumnya? Iya. Soalnya kalau teori semua pusing. Iya, memang ini kurikulumnya cuma teori nih. Kalau praktek kita belum ada itu, belum ada labnya gitu. Belum punya kita lab Internet of Things. Dia praktek kita butuh lab yang namanya lab Internet of Things sebenarnya. Tapi kalau kamu mau ini nanti kita ada di satu sesi tersendiri kita praktek mau merangkai microcontroller jadi ya. Bisa kita nanti. Nah, di sesi tertentu nanti kita awali dengan belajar pakai simulator terus ya oke, sekarang gini aja lah. Kalau kamu mau sampai praktek nian,
karena sebenarnya alat ini nggak mahal juga. Kalau kamu browsing di e-commerce, microcontroller Arduino itu yang satu set aja ya, itu udah sampai 200 ada dia. Yang sudah satu set ya, jadi sudah bisa kita pakai lah untuk main ya. Ada beberapa sensor, contohnya bawaannya gitu ya. Bisa kita untuk bikin proyek-proyek yang sederhana sudah bisa lah. Itu nggak sampai 200.000. Nah, silakan kamu siapkan ya. Sampai nanti ada di beberapa bab yang kita bisa praktek, boleh kita praktekkan. Kamu presentasikan kalau kamu punya proyek. Nah, nanti boleh juga saya berbasis proyek ya. Di akhir semester saya senang sekali kalau ada mahasiswa yang bisa berbasis proyek ya, kuliahnya ya. Jadi ngerti nian ya, bisa prakteknya. Gitu ya. Oke, kalau ada yang nuntut praktikum gitu. Tapi terus terang kalau di kampus kita belum punya laboratorium Internet of Things. Saya pernah ngajukan proposalnya ke pengurus ya, mungkin udah sampai ke yayasannya, tapi belum ada tindaknya ya. Nah, jadi lab yang kalau lab jaringan kita kan hebat ya, lab jaringan kita hebat gitu, pakai Cisco gitu ya. Tapi tidak ada satupun lab yang di situ tersedia Arduino, tersedia Raspberry, nah itu belum ada kita. Terus terang ya belum ada, apalagi tersedia sensor-sensor yang lengkap itu belum ada. Ya, jadi kalau kamu mau ngerti ya lebih bagusnya memang beli sendiri alatnya untuk coba main-main ya, itu main-main yang keren kan. Punya project mau bikin robot boleh ya. Kalau yang spesifik robot biasanya banyak juga dijual di e-commerce itu. Yang lengkapnya tinggal kita rakit gitu ya. Boleh. Ya, nanti kalau robot yang yang aplikatif bisa dikombinasikan di situ pakai sensor panas ya untuk mencari panas misalnya. Atau sensor sensor ultrasonik ya untuk mengendalikan gerakan robotnya itu bisa ya. Gitu aja ya. Kalau kamu yang mau memperdalam detail sampai ngertinya ya boleh kamu, atau kalau ada kawan yang pernah belajar itu punya microcontrollernya boleh. Tinggal kamu nyari projectnya, coba cari-cari bikin project ya. Project yang aplikatif untuk microcontroller emergency system ini pakai Arduino bagus. Kalau ada yang berani pakai Raspberry boleh. Saya pernah juga bimbing mahasiswa pakai Raspberry dipakai untuk bikin mini server ya, mini server untuk ujian online anak sekolah deh. Jadi kalau sekolah-sekolah itu kan banyak sekolah, apalagi sekolah yang pinggiran ya. Itu yang dia kalau mau ujian online ya, nggak tahu sekarang masih ada lagi nggak ujian online. Dulu kan anak orang tuh ujian tuh online gitu kan. Itu numpang di sekolah yang punya sarana komputer yang lengkap. Padahal sebenarnya bisa kita membangun server ujian nasional ya, server ujian UAN itu dengan menggunakan Raspberry saja. Yang Raspberry itu harganya sekarang mungkin sekitar 600.000 sudah cukup lah untuk bikin mini server yang bisa diakses sekitar 20 anak misalnya gitu ya. Yang pasti murah kan ya, nggak perlu mahal-mahal kalau hanya server untuk aplikasi khusus kan ya. Itu boleh kamu yang mau belajar Arduino ya beli alat Arduino, yang mau sampai pakai Raspberry boleh ya. Raspberry itu banyak juga terapannya, biasanya banyak dipakai orang untuk bikin smart TV misalnya. Kalau Raspberry lebih canggih sih, karena dia itu sebuah PC ya, sebuah mini PC dia. Gitu, ada lagi pertanyaan? Nanti sekali-kali saya demokan juga boleh nanti. Kalau simulatornya pakai ini, kalau mau ke simulator. Saya suka pakai ini, Tinkercad ya. Saya pakai ini. Ada nggak tadi yang kuliah? Kamu ada yang ngambil Internet of Things nggak? Nanti ini videonya ada ini. Jadi saya mau demokan sebenarnya di Internet of Things. Waktunya cukup, tapi di video yang saya share di mata kuliah nanti ada ini. Jadi bahkan kita belajar komponen elektronik bisa pakai simulator ini. Ini kalau mau membandingkan atau mempelajari fungsi dari resistor ya. Jadi kita lihat ini simulasinya masih jalan ya. Masih running nih simulasinya. Ini ada 2 buah rangkaian lampu ya. Yang satu ada tahanannya, yang satunya nggak loss, nggak pakai tahanannya. Kelihatan lampunya lebih terang ya. Yang ini lebih terang, yang ini lebih redup ya. Ini sama-sama nyala nih. Kalau saya matikan, nah ini mati ya. Mati semua ya, gelap ya. Terus saya nyalakan lagi.
Simulasinya saya running. Nah, dia nyala semuanya ya, tapi beda terangnya. Yang ini lebih terang, yang ini lebih redup. Nah, kenapa? Karena di sini arusnya ditahan. Inilah gunanya tahanannya resistor. Ini kalau nilai resistornya kita ubah ya, nilainya berapa nggak tahu nih, bisa nggak diatur nih. Ini 1 kilo ya, ini dianggap nilainya 1 kilo nih. Kalau kita naikkan misalnya 2 kilo, tambah redup lagi dia. Atau kita kecilkan, coba bisa nggak kita kendalikan. Nah, ini bisa kayaknya. Coba kita coba ya. Saya ganti setengah misalnya, 0,5. Enter. Nah, agak terang dikit kan? Nah, kelihatan ya? Berubah dia redupnya. Ya. Nah, nih, saya buat 0 ini. Tegangannya resistornya 0. Nah, dia terang ya. Karena kalau hambatannya 0 ya seperti tidak dihambat dia. Nah, ini aplikasi Tinkercad. Keren nih, canggih nih sudah. Bisa kamu belajar komponen elektrik. Nah, jadi ini kalau mau praktek ya. Jadi praktek itu kan ada 2. Bisa praktek dengan aplikasi simulator, bisa praktek dengan alat unian ya. Namun dengan alat unian tadi terus terang ya, kampus kita belum punya laboratorium internet of things. Nggak punya itu robotik. Tapi anak teknik elektro mungkin ada dia. Teknik elektro ya. Nggak tahu tuh kalau anak teknik komputer, teknik informatika boleh nggak masuk ke labnya teknik elektro. Tapi sebenarnya kalau kamu mau ngerti nian, beli sendiri alatnya nggak mahal itu. Saya pernah beli beberapa kali malah paket Arduino itu. Kalau mau hemat beli terpisah boleh. Yang paling murah sebenarnya Wimos ya. Jangan beli yang Arduino, yang Wimos. Namanya Wimos, itu sudah ada wifi-nya. Harganya sekitar 30 ribuan kalau yang Wimos. Kalau Arduino sekitar 75 ribu. Kalau 50 ribu sudah ada itunya, sudah ada wifi-nya yang Wimos ya. Lebih murah. Jadi beli microcontroller terus beli sensornya. Kalau sensor murah lebih. Sensor itu sekitar puluhan ribu aja harganya rata-rata ya. Ya paling mahal 20 ribu lah. Nah, cuman kalau kita beli e-commerce itu kan mahal biaya kirim ya daripada barang. Oke, mungkin itu kuliah kita sore ini. Silahkan dibaca aja buku-buku e-book yang saya sharekan ya untuk materi evaluasi kita nanti. Baik, nanti kalau masih